Silahkan. Silahkan duduk. Oke, terima kasih. Gimana Kak, udah nyaman duduknya? Alhamdulillah sih, as you can see aku udah nyaman di sini. Sebelumnya boleh perkenalkan dengan siapa? Nama aku Agis nih Nayatullah. Terus kemudian aku asalnya dari Sukabumi. Dan ya aku bisa di sini. Baik. Perkenalkan, saya Siti Zahra. Jadi kakak bisa panggil saya kakak, ibu atau mbak, ya biar agar kita lebih akrab ya. Mungkin kayaknya aku lebih nyaman manggil kakak deh, biar aku Boleh. curhat dan sambil konsel ini juga enak. Boleh kan ya? Oh boleh. Oke deh kalau kayak gitu. Berarti ya saya juga panggil Kak Agis ya. Iya, silakan Kak Zahra ya. Jadi aku bilang kakak asal dari Sukabumi ya. Iya benar. Kesini naik apa ya Kak? Aku tuh naik kereta tahu kesini. Oh, naik kereta? Iya, naik kereta. Berangkat dari jam berapa? Aku tuh berangkat dari rumah itu sekitar jam 5:30 lah, 5:30 pagi. Malam pagi. Iya. Biasanya kalau naik kereta itu ongkosnya berapa Kak? Ongkosnya itu kalau dulu ya kayak bisa ekonomi itu 20.000 lah, 25.000. Nah sekarang ini semenjak setelah COVID ya jadi 45.000 gitu deh, lebih mahal. Iya. Ada sih itu kalau yang ekonomi ya. Iya. Kalau yang eksekutif 80.000. Terus setelah naik kereta itu langsung naik Gojek atau ada lagi Nah, kendaraan lagi? Jadi aku tuh naik dari Sukabumi ke Bogor itu naik kereta ya, kereta Ya. lokal yang antar kota gitu. Kemudian dari Bogor ke Tangerang aku naik KRL kan. Naik KRL. Iya, naik KRL. KRL berapa ke sini? Berapa ongkosnya? Iya. Sekitar 8.000 sih, sekitar tipis Murah ya? Iya, dibanding kereta yang sebelumnya. Berarti jauh juga ya? Iya, coba. Hampir 4 jam loh Kak aku kesini. Oh iya. Iya. Wow. Karena aku pengen konseling sama Kak Zahra ini. Aku sangat tertarik. Kenapa tertariknya? Karena kan aku kan nemu kakak itu, maksudnya nemu titipan saling terakhir di internet. Terus kan aku juga memiliki beberapa sesuatu dalam diri aku yang pengen aku konseling, ada yang salah atau enggak. Jadi akhirnya ya udah deh aku searching di internet dan aku lihat review orang-orang itu yang pernah ke sini itu bagus semua. Alhamdulillah, terima kasih sebelumnya udah nyempetin waktunya untuk konseling di sini. Iya, siap Kak. Semoga kita saling membantu ya Kak. Siap insyaallah. Nah, kan tadi setelah kereta yang kereta lokal antar kota itu ya, lanjut ke KRL sampai Tangerang. Nah, dari Tangerang ini ke sini naik apa Kak? Dari KRL itu? Oh, dari stasiun KRL. Iya. Dari stasiun KRL itu aku ke sini tuh naik Gojek Kak. Berapa tuh ongkosnya? Sekitar 15.000 lah. Tapi macet nggak tadi? Macet banget. Macet banget. Ya, betul karena waktu datang ke situ orang-orang pada baru berangkat kerja ya. Oh iya. Jadi kayak orang pada berangkat, ada yang mau ke sana, ada yang mau ke pasar, ada yang mau ke sekolah, ada yang mau ngajar gitu. Jadi ya kejebak macet dikit lah. Yang harusnya jarak tempuhnya sekitar 10 menit tadi sekitar 18-20 menitan deh. Enjoy tapi ya? Enjoy kok. Jadi kita udah ngomongin tentang perjalanan kakak ya. Wah, semangat sekali untuk kesini ya. Terima kasih. Saya semangat banget ya. Reviewnya sih bagus-bagus, jadi kayak saya semangat sih kesini. Nah, terus kamu selama lagi kerja atau kuliah atau sekolah? Aku kuliah sih sambil kayak ya kalau ada kerjaan yang untuk jadi kayak freelance atau ikut organisasi ataupun ada kayak volunteer masyarakat atau pokoknya yang bisa aku kerjain. Semester berapa? Boleh tahu sekarang? Aku masih semester 4 Kak. Iya. Iya. Baru-baru ini ya. Iya, baru 2 tahun lah kurang. Sedang tugas-tugasnya sudah banyak ya. Banyak banget. Gimana tuh? Jadi gimana ya, karena aku mungkin agak kaget aja sebenarnya dari semester 1 kemudian semester 2 itu aku hektik juga. Kayak hektik, kemudian tapi hektiknya itu aku lebih di organisasi gitu Kak. Akhirnya di organisasi ya, semester 1 semester 2 karena ya mata kuliah yang aku ambil juga
ya meskipun ada sedikit susah tapi aku enjoy aja. Tapi untuk semester 3 kemarin dan dan semester ini semester 4 aku rasa kalau misalnya aku campurin ke organisasi kayaknya agak berat gitu ya. Jadi ya udah aku sambil lebih fokus ke pelajarannya aja, karena dengan pelajaran doang aja aku mumet banget gitu loh. Tidur aja kayak susah banget karena tugas dan deadline itu mepet-mepet banget. Sebenarnya agak shock juga sih karena nggak kurang balance aja dengan jam tidur sampai bisa ngaruh kan kalau jam tidur nggak apa sih namanya kurang gitu deh kan teratur. Tapi sekarang lagi nggak ada kelas, lagi free misalnya. Lagi free makanya aku ikutin notis ini ya. Nah, kalau boleh tahu kakak sebelumnya udah pernah konseling atau yang lainnya gitu? Jadi kalau aku ini kak sebelumnya aku belum pernah konseling, paling kayak biasa cuma ke teman atau orang-orang terdekat karena kan tapi ya tetap aja kayak meskipun kita ada teman terdekat, kalau misalkan dia kurang bisa nanggepin masalah kita, jadi ke akunya juga kurang puas gitu ya karena nggak jawabannya bener banget kurang membantu ya. Iya aku ada ke solusi, jadi ini kali pertama aku konseling. Tapi sebenarnya tahu nggak apa itu konseling gitu? Aku paling kayak baca-baca doang di Google gitu. Itu pun nggak yang sampai ke bawah. Emang apa sih kak? Jadi konseling ini atau penyuluhan pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli atau konselor seperti saya gitu. Saya konselor dan Kak sebagai konselingnya. Jadi saya itu bahasa dalam konseling ini saya jadi konseling. Oke. Nah, jadi bantuan apa nih yang dilakukan oleh konselor kepada konselor ini? Nah, bantuannya itu seperti yang kendala-kendala yang dihadapi oleh Kagis, masalah-masalah yang ada oleh Kagis. Nah, jadi konselor ini membantu agar tercapai tujuan atau masalah itu selesai. Gitu. Jadi bisa kali ya kakak aku kayak ini yang lumayan deep juga dan kayak membantu aku banget. Semoga aja dengan aku konseling ke kakak ini, konselor aku bisa ya sedikit mengatasi, sedikit banyaknya mengatasi apa yang terjadi dalam hidup. Iya, insya Allah kami akan membantu. Nah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan dalam konselor itu, dalam konseling ini ada 3 asas. Nah, yang jadi Kak perlu tahu tentang di konseling ini ada 3 asas. Yang pertama itu asas kerahasiaan. Ya, jadi Kak terbuka aja, maksudnya keluarin semuanya, unek-unek apa yang mau diceritain gitu, masalah apa yang sedang lagi hadapi, keluarin aja. Tenang, di sini kita ada asas kerahasiaan yang bakal semua orang tahu. Gak bocor ya? Enggak apa-apa. Oke deh kalau kayak gitu aku percaya di toko ini. Nah, yang kedua ini asas keterbukaan. Nah, Kak Agis harus terbuka sebisa mungkin. Semua masalah yang Kak Agis pendam semuanya harus terbukakan semuanya. Nah, yang ketiga ada asas kesukarelaan. Apa itu? Jadi Kak Agis kesini dengan sukarela sih. Sukarela banget karena emang aku yang pengen ya. Iya begitu. Nah, untuk waktunya dalam konseling ini biasanya 30 menit sampai 45 menit. Jadi kalau misalnya masalah yang Pak Agis atau kendala Kak Agis yang udah ceritain semua namun belum terselesaikan semuanya dalam waktu 45 menit atau 30 menit, bisa kita atur jadwal udah di sesi kedua. Jadi kalau misalkan aku belum selesai nih, belum masuk kelas, nanti kapan-kapan aku datang lagi ke sini tuh nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, kita atur jadwal aja. Kapan bisa ya lagi sih balik lagi ke sini. Oke, siap deh kak kalau gitu. Ada pertanyaan lain? Ada yang ingin ditanyakan? Aku sebenarnya pengen nanya kak, karena kan ya aku sebagai manusia biasa juga dan kakak juga sebagai manusia biasa, yang mana kita juga pasti punya sisi kemanusiaan yang kayak aku pengen nanya dong, kakak kan sebagai seorang konselor nih, kakak ngedengar cerita dari orang kan bukan cuma aku doang yang prihatin ya, apalagi aku lihat dari reviewnya juga udah banyak banget nih yang datang ke sini gitu. Ya kan, itu kakak pusing gak sih sebenarnya nanggepin orang-orang yang bercerita tentang kehidupannya, masalah kehidupan itu pusing gak sih?
Kalau dibilang pusing ya pasti pusing. Ya namanya gimana, emang pekerjaan kita sebagai konselor gitu, pekerjaannya yang mendengarkan keluh kesah semua masalah-masalah orang lain. Oke deh Kak, kalau kayak gitu aku jadi makin percaya buat cerita banyak hal ke Kakak. Karena kan tadi katanya ada, jadi rahasia aku terjamin kan ya? Pasti terjadi, tenang aja. Ini kalau kayak gitu, kalau terjamin semoga aku juga punya unek-unek yang aku gak bisa ungkapin ke orang-orang ya. Jadi aku cuma percaya sama Kak doang nih kalau sekarang. Jadi gimana Kak? Apa yang mau dibahas hari ini? Kalau aku agak melo gak apa kan Kak? Iya. Jadi kan aku tuh kayak punya trauma gitu loh. Bukan trauma sih, jadi aku kayak merasa ada yang gak beres aja gitu Kak di dalam diri aku. Iya. Aku kan dulu kayak waktu SMP itu kayak korban bullying gitu. Jadi sebenarnya bukan dari SMP doang. Aku sekarang udah kuliah ya, cuman kan yang apa ya, kayak yang terjadi lalu-lalu itu masih terbayang sama diri aku gitu kan. Aku juga sekarang merasa ada ketakutan, padahal aku udah sering banget berusaha gitu biar gimana caranya biar aku tuh gak takut sama hal kayak gitu. Yang pertama tuh aku dari SMP tuh aku pernah kena bully karena aku kan dulu waktu SD itu pindahan. Ya sampai kayak dibully gitu. Soalnya aku kan anak pindahan dan waktu pindah itu aku kelas 5 tau ya. Terus sampai aku kelas 5 ya biasa lah ya anak SD kayak sering aku masuk ke sekolah baru itu aku punya teman. Sebenarnya kalau misalkan disebutin nama temennya boleh nggak sih? Boleh. Nama temen itu Nita. Itu kayak dia kan juara 1 tuh di kelas dari kelas 4. Aku pindah kelas 4 waktu itu. Dia itu dari kelas 1 sampai kelas 3 itu nggak pernah nggak juara 1, selalu juara 1. Kemudian aku masuk di kelas 4 tuh Kak. Nah waktu aku masuk kelas 4 aku juara di situ. Nah dia itu aku bayangin ngalamin hal itu tuh dari SD. Ternyata aku kira dengan seiring berjalannya waktu sampai aku dewasa, aku udah lulus SMP, aku bakalan lupa. Ternyata trauma itu masih ada. Dan kemudian aku juara 1 waktu itu. Dan dia kayak punya geng. Dan aku dibully, aku sampai dilemparin botol aku yang besar itu loh. Iya, dan sampai itu sama teman sama teman kelas aku namanya Yunita. Itu dia ketua gengnya, dia mulai dari dulu sebagai juara 1. Kemudian aku geser, dia jadi juara 2, aku juara 1. Dia marah nggak terima. Iya. Jadi Kak Gis ini merasa masih ada traumanya ya di masa lalu itu. Iya benar Karena dibully sama teman-temannya. Itu kejadiannya udah lama banget ya? Iya, padahal dari zaman aku SD tau kok. Iya. Jadi apa yang bikin kamu ketakutan sih dan masih merasa trauma sampai sekarang gitu? Aku tuh takutnya tuh karena yang pertama aku kan emang dulu waktu aku SD itu aku pendiam ya kayak. Jadi kalau misalkan ada orang yang bilang aku nggak berani bilang siapa-siapa kan. Akhirnya waktu aku dilempar pakai botol tuh kepala aku ini, aku di situ mulai kayak gimana ya, aku takut banget karena dia itu ngelempar aku tuh nggak sekali kan. Dia sampai ngelempar aku waktu pada momen dia tahu aku juara 1, dia manggil teman-temannya untuk berkumpul. Terus kayak mereka itu semuanya kayak ini lagi sih gitu sepintar gitu. Jadi dia ngajak semua teman-temannya buat Kak Gis ya. Aku sampai dikatain Dan apa tuh? ya pokoknya so pintar gitu deh, udah sana pindah lagi aja gitu. Sebenarnya kata-kata mereka itu kalau aku udah dewasa sekarang mikirnya ini tuh hanya sebagai kenakalan anak-anak kok. Cuman udah tau kenapa trauma itu masih membekas banget sampai sekarang. Jadi kalau sekarang aku ketemu orang-orang yang ada orang pintar, kemudian aku masuk ke kelas baru, aku takut banget Kak. Sebenarnya nggak akan terjadi lagi ya mungkin, cuma tetap ada rasa takut itu membekas banget dalam diri aku. Apa sih yang ditakutinnya lagi selain karena trauma dilempar atau itu apa selain itu? Aku takut ada yang nyakitin aku lagi, soalnya kalau misalkan aku mendengar kata-kata orang yang bikin aku sakit hati itu, aku jadi down gitu, jadi nggak semangat buat ngapa-ngapain. Sampai aktivitas aku pun bisa aku skip itu loh Kak. Iya, karena masih sakit hati itu ya. Soalnya belum sembuh gitu loh Kak lukanya. Jadi selama Kak Gis merenungi
trauma ini dengan ketakutan ya. Terus sebelum Kak Agis mengenal konseling ini, apa yang dilakukan sama Kak Agis? Aku tuh paling gini Kak, kayak kan aku juga manusia ya, kadang aku juga kayak nggak kuat kalau misalkan aku harus mendem sendiri, aku takut gila atau gimana ya. Aku sih sering sih nangis sendirian gitu malam-malam, atau aku nangis juga kalau misalnya lagi di kampus, aku nangis ke kamar mandi ketika, dan aku cari tempat yang mana nggak ada orangnya, dan kadang juga aku curhat ke temen Kak, yang mana ya sebenarnya temen aku tuh ya responnya baik, dia juga tetap kayak bikin aku kuat, support aku bikin sabar gitu, dan pokoknya kamu seperti itulah ya saya. Tapi tetap aja teman aku juga, maksudnya sebenarnya tuh mereka itu memberikan respon yang sangat membangun, cuma ya gimana ya, tapi aku yang belum bisa kebantu gitu dengan solusi yang mereka kasih ke aku ya gitu ya. Tapi selama masalah ini dipendam oleh Kak Agis, terus udah sedikit-sedikit terbuka kepada teman Kak Agis, udah cerita-cerita ya sama Kak teman, ke orang tua udah pernah sedikit cerita. Jadi gini Kak, aku tuh cerita sama orang tua ya, cuman aku tuh kayak nggak tega gitu, aku nggak mau ngebeban mereka gitu loh. Ya aku nggak mau buat mereka sedih dengan apa yang aku alami. Bahkan ke tempat konselor kakak pun aku nggak cerita sama mereka, karena aku takut mereka tuh kayak merasa bersalah karena anaknya ini selama ini ternyata mengalami hal-hal yang mereka tidak tahu, dan bikin aku jadi ya bikin hidup aku lebih down, dan aku gak mau kalau orang tua aku tahu, dan kalau misalkan mereka tahu aku takut mereka kepikiran dan sakit, aku gak mau kayak gitu. Jadi Kak Agis sudah membayangkan apa respon orang tua iya ya gitu. Ya, sebenarnya karena aku tuh belum pernah nyoba juga sih, cuman kalau aku berusaha nih, aku yang terjadi dalam diri aku itu yang buruk-buruknya, yang kurang baiknya, aku gak mau sampai mereka tahu, cukup yang mereka tahu itu aku baik-baik aja. Tapi walaupun bukan masalah-masalah yang buat orang tua dan Kak Agis sedih, tapi Kak Agis suka cerita sama orang tua gitu. Iya, aku cerita kok kalau misalkan aku dapet apa, atau aku sedang ngerjain apa, aku ngapain. Aku sering ngirim kayak postal picture atau apa itu ke orang tua aku, kayak mulainya aku lagi di sini, aku lagi gini-gini. Itu aku sering banget kok. Cuma kalau masalah yang sedih-sedihnya aku kayaknya agak berat gitu sih. Tutupi nanti sendiri ya, dipendam sendiri gitu Kak, aku nangis sendiri malam-malam gitu. Sedih banget ya. Iya. Tapi sekarang masih jadi ngerasa masih trauma banget. Ya aku traumanya sih itu kalau aku ketemu orang baru, contohnya aku kan gini ya, waktu aku magang tuh Kak, kan magang di luar kampus gitu kan. Nah aku tuh niat aku dari awal pengen experience, pengen cari pengalaman, pengen explore hal baru juga. Tapi tuh aku kayak nggak berani untuk menunjukkan diri aku yang sebenarnya, karena aku takut banget untuk mengakui aku tuh perasaan aku yang kayak takutnya ada orang yang iri sama aku, itu aku takut banget Kak. Jadi aku kayak ya udah, aku magang pun aku tidak menunjukkan semua sisi dari diri aku, kayak ya udah aku seadanya aja, aku lakuin semuanya karena aku takut gitu. Iya, karena sebenarnya Kak Agis tuh bisa semua gitu kan yang dikerjain di situ tuh. Cuma aku trauma gitu Kak. Karena trauma ini jadi Kak Agis pendam semua. Iya benar. Udah keluarin semua ya. Kayak skill itunya ya. Kak Agis masih selalu tetap merasa ketakutan akan hal masa lalu itu terjadi. Sebenarnya dalam pikiran Kak Agis ini apa sih selain takut sama mengenal orang baru atau suasana baru, itu sebenarnya apa yang menghantui terus tuh? Aku takut dibully lagi. Jadi aku sih ya yang masa lalu yang benar-benar, jadi aku ingat banget loh pas saat aku dibully, jadi sampai sekarang masih kebayang-bayang. Jadi aku takut banget kalau hal itu terjadi lagi yang kedua kalinya. Iya itu deh Kak pokoknya. Selain hal ketakutan yang menghantui Kak Agis, apa ada masalah lain selain dibully gitu? Sebenarnya sih
Jadi karena dia begitu ya aku nggak punya teman gitu. Jadi aku tuh sampai sekarang tuh meskipun aku punya teman kan, cuman nggak sebanyak orang-orang karena aku juga bukan orang yang punya social butterfly atau yang bisa sana sini berteman. Jadi aku takut aku nggak punya teman lagi gitu. Aku takut banget jadi diprovokasiin sama orang lain karena sifat aku yang kurang baik, terus aku ngelakuin. Aku takut banget loh Kak, kalau ngeliatnya teman. Tapi kadang sebenarnya itu pun gak terjadi kan? Iya sebenarnya itu nggak terjadi, cuma karena di masa Ketakutan lalu itu iya aku cuma takut doang. Gimana ya kayak harusnya aku bertindak sekarang. Terus juga ya Kak, dulu itu aku kan sama temen aku yang namanya Yunita itu aku digituin, dan akhirnya aku tuh punya teman juga cowok. Nah dia tuh kegalakin aku juga, jadi tuh aku tuh digalakin gara-gara masa nama orang tua aku disebut-sebut. Sebenarnya tuh karena kalau anak-anak ya, cuma tetap aja aku tuh kayak nggak terima gitu, apalagi yang orang tua. Iya, tapi itu tuh anak itu iseng atau emang ada dendam sama Kak Agis, ada masalah gitu? Jadi dia itu nambah-nambahin manas-manasin gitu loh, ngomporin ya, antara Kak Agis dan Yunita ini. Iya, jadi dia tuh cari celah-celah kesalahan aku juga. Jadi waktu itu orang tua si anak cowok ini masih satu lingkungan sama rumah aku, masih satu rumahan. Dan orang tuanya dia itu sama orang tua aku berteman baik sebenarnya. Dan umur orang tua dia itu lebih senior daripada orang tua aku. Aku sebelumnya kalau masalah orang tua gitu aku pernah ceritain Kak ke orang tua aku. Maksudnya awal-awal orang tua aku juga kayak ya udah nggak apa-apa biarin aja dulu. Itu respon dari orang tua. Iya, nah jadi orang tua aku tuh kayak gini, selama anak itu tidak kerasan sama aku ya nggak apa-apa, tapi kalau udah bawa-bawa fisik, nah itu orang tua aku bakal datengin. Dan untuk yang pertama kali aku bilang itu setelah dia beberapa kali nyebut aku dengan nama orang tua aku, karena aku nggak terima ya, akhirnya aku bilang lapor ke orang tua. Dan yang pas kedua kalinya itu aku lapor ke orang tua itu karena apa? Dia sampai ngelemparin aku pakai cutter, tau gak? Iya. Sampai melakukan itu semua? Iya, ngelemparin pakai cutter. Cutter tau kan Kak? Yang apa sih biasa tuh anak SD dulu kan? Jajanannya tuh di tukang di abang-abang jalan gitu. Ada kata kecil gitu kan? Aku inget banget katanya warna hijau. Dia sampai sekarang aku masih inget banget itu posisinya aku di kelas. Aku lagi hari olahraga itu hari Rabu kalau nggak salah dulu ya. Aku biasa duduk tuh, habis duduk itu tuh si Yunita itu kayak udah julitin aku gitu, tapi aku sambil kan aku anak polos, aku sambil minum gitu pakai botol. Si Yunita datang sambil tiba-tiba gituin aja aku, terus ya set gitu responnya. Jadi akhirnya tuh si temen aku nih yang cowoknya Fadli ya, badan itu besar, tinggi, dia banget. Jadi semuanya kerusuhan itu emang dimulai sama Yunita ini ya? Iya, dimulai sama Yunita ini. Dia itu pokoknya si Fadli itu setelah melihat aku digituin dia bukan kesian, dia malah nambahin gitu loh. Dia mendukung Yunita berarti ya kalau gitu? Yunita, tapi mereka itu beda. Tapi Fadli ini nggak tunduk sama Yunita Kak. Dia bikin onar sendiri, tapi objek itu aku. Nah pada suatu ketika di kelas itu terjadilah keramaian ya kita. Terus setelah si Yunita dia tuh udah nggak pernah, jadi aku tuh diituin botol tuh waktu sebelumnya waktu beberapa minggu kemudian dia udah nggak kali lagi, cuman perlakuan dia terhadap aku tuh yang beda sama teman-teman lainnya. Dia sering provokasi bahwasanya katanya gini sekarang next day jangan itu kejadian setiap hari gitu. Enggak sih itu enggak yang secara verbal atau argumen fisik mah nggak setiap hari. Cuma dengan perilaku dia, sikap dia terhadap aku itu udah lebih dari sekali 2 kali kayaknya. Bahkan kayak bisa dihitung dalam seminggu itu bisa 2 kali 3 kali gitu lah. Tapi dalam kejadian itu pernah nggak pas lagi kejadiannya, nah ada guru misalnya gurunya lihat, pernah nggak itu? Sebenarnya kalau misalkan aku lapor pasti tahu deh, cuman saya nih yang nggak lapor. Ya maksudnya lagi pas, maksudnya kayak lagi jam pelajaran atau tapi nggak pernah kan kalau pas lagi jam pelajaran gitu? Enggak. Pokoknya mereka itu berhenti membuli aku itu aku mau kelas 6 selesai. Karena waktu itu aku juga sudah bisa bergaul dengan beberapa teman-teman dan aku jadi
punya pelindungan juga gitu. Cuman tetap aja ya yang namanya orang trauma Iya, pasti pasti. sampai sekarang. Ya dan Fadli itu kayak masih sering bully aku gitu loh. Jadi gimana sih yang menguras mental aku tuh ada 2 orang itu. Bayangin aja dia dari kelas 4, kelas 5 ya kayak gitu terus. Nah aku dari waktu kelas 6 mulailah aku bantuin di situ. Cuma tetap aja ya waktu SMP pun aku ada sedikit lah mengalami hal Iya, yang terus sama. cara pas bangkit itu Agis menguatkan dirinya dengan cara apa itu? Karena gini Kak, waktu itu setelah kejadian yang orang tua aku disebutin terus namanya, aku laporan lagi lah, aku bilang dia udah main kekerasan nih gitu, nggak bisa kayak gitu. Aku bilang akhirnya orang tua aku datang ke sekolah, pihak sekolah mengetahui hal tersebut, kemudian aku dipanggil dan terjadilah si Fadli ini dan Yunita dipanggil ke kantor karena masalah aku. Nah Itu karena Kak Agis udah cerita sama orang tua. ya, Kalau Yunita itu gimana? aku sih Bisa ceritanya, dipanggil gitu. oh iya, jadi Cerita gini. juga. Ya aku cerita juga, ditambah kalau Yunita ini ternyata korbannya bukan aku doang. Ya, jadi aku itu salah satunya yang diperiksa sama dia. Karena dulu waktu aku kelas 6 itu ada berapa kelas? 3 kelas. Di kelas aku kelas B, kemudian di kelas A itu dia berlaku seperti itu. Jadi berarti kalau yang melaporkan Yunita ini bukan Kak Agis saja ya? Iya, bukan dia kan anak berprestasi, Iya. dia pintar juga kan. Jadi kalau aku lapor pun tidak akan menguatkan kalau misalkan yang laporin aku doang. Iya, Karena dia anak yang pintar gitu, di sekolah dipakai juga, dipercaya juga. Kemudian ada yang lapor mungkin di pihak lain di kelas yang lain, tidak ingin dipanggil. Cuma tetap aja ya, aku tuh berusaha banget gitu bilang lupain hal itu, cuma susah banget gitu rasanya. Walaupun udah cerita banyak orang gitu ya. Susah banget kayak kebayang-bayang terus gitu loh. Benar-benar banyak hal itu terjadi lagi. Iya. Tapi sebenarnya itu nggak bakal terjadi lagi. Iya, semoga aja ya. Semoga ya. Mungkin untuk pertemuan ini kita simpulkan sebentar dulu ya. Jadi dari cerita tadi Kak Agis udah bercerita banyak tentang masa lalunya dibully gitu kan, sampai trauma, sampai sekarang untuk menemui orang baru gitu, takutnya hal itu terjadi kembali ya. Nah, jadi kalau misalkan aku nggak mau gitu pikiran-pikiran jelek negatif itu tuh muncul lagi, aku tuh nggak mau kayak gitu Kak. coba Kak Agis sedikit belajar buat melupakan. Emang susah sih sebenarnya ya, cuma coba biasakan seperti sikap bodo amat mungkin. Udah amat mungkin ya. Iya. Jadi aku harus kayak jadi orang Bodo bodo amatan amatan gitu gitu. dan lupain aja gitu ya. Iya, seakan-akan semua hal itu tidak terjadi di diri Kak Agis ini. Oke. Mungkin gitu Kak, dari saran dari saya. Mungkin kalau memang masih ada waktu kesempatan untuk Kak Agis balik kembali ke sini, boleh kita jadwalkan kembali. Jadi aku bisa ya Kak kesini lagi. Bisa banget gitu. Balik lagi aja ke sini. Oke siap Kak. Terima kasih. Tapi aku yang harusnya berterima kasih banyak nih sama Kakak karena udah banyak banget membantu aku. Iya. Makasih banyak ya Kak. Iya, makasih banyak juga ya udah menyempatkan waktunya dan berkunjung ke sini. Jangan ngabuk lagi, pokoknya ya sedikit demi sedikit insya Allah nanti masalahnya akan diselesaikan ya. Iya, aku pokoknya best experience sih pengalaman yang baik aku di sini karena aku bisa meluapkan semua emosi aku dan juga apa yang aku takutkan di depan. Terima kasih ya Kak udah yang membantu aku dan ngasih aku saran buat kedepannya. Iya. Terima kasih. Hati-hati ya di jalan. Iya, aku langsung pulang aja ya Kak, soalnya kayaknya aku bakal nginep di kosan temen aku juga deh. Itu Karena ya. kalau aku suka rumahnya aku bakal nyampe agak malam. Iya udah telat juga kelihatannya ya. Iya udah telat banget, udah gak ada jam lagi. Dan kemarin kayak ke rumah temen aku yang di daerah Tangerang, ada di namanya. Oh iya. Oke Kak, makasih ya Kak. Assalamualaikum.